Kapolres Manokwari Selatan AKBP Slamet Haryono belum bisa memastikan apakah kematian warga Mansel ada kaitannya dengan vaksin. Capaian vaksinasi bagi aparatur sipil negara di lingkup Provinsi Papua Barat telah mencapai 80%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kapolres Manokwari Selatan AKBP Slamet Haryono belum bisa memastikan apakah kematian warga Mansel ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Kapolres, hal tersebut harus dibuktikan secara medis. Pernyataan ini disampaikan Kapolres Manokwari Selatan AKBP Slamet Haryono kepada awak media terkait ada warga Mansel yang meninggal usai jalani vaksin. Kapolres mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah kematian warga Mansel ada kaitan dengan vaksin atau tidak, karena semuanya harus dibuktikan secara medis. Pernyataan Kapolres kali ini untuk menindaklanjuti kemarahan warga Mansel yang terjadi pada Kamis kemarin, yang mengakibatkan pengrusakan puskesmas, kantor bupati, serta pemalangan ruas jalan utama penghubung Mansel, Bintuni, dan Manokwari. Dengan kejadian hari ini yang mana menurut masyarakat bahwa diduga bahwa itu karena vaksin, tapi itu kan semua perlu proses. Artinya bahwa dia karena vaksin dan lain sebagainya itu kan belum tentu juga. Melalui proses ini ya mungkin ada otopsi, ada visum untuk kita pastikan itu. Sehingga konteksnya saya tidak bisa saya menyatakan bahwa itu karena vaksin. Itu yang pertama. Nah, dari kejadian meninggalnya almarhum itu dari pihak keluarga dan masyarakat yang mungkin tidak menerima itu, kemudian melakukan aksi-aksi yang pelemparan, kemudian ada pengrusakan dan lain-lain, ada pembakaran meja-meja yang tadi yang digunakan untuk vaksin. Hal senada juga dikatakan Bupati Mansel Markus Waran. Menurut Bupati, kematian warga Mansel harus dibuktikan dengan pemeriksaan medis. Kan dengan karena vaksin, akibat vaksin dia meninggal. Nah, ini kan secara medis maupun secara prosedur kan kita belum tahu. Jadi perlu kita harus ada otopsi. Jadi sekarang kita tunggu nanti kalau ada dokter bedah kita mau otopsi, sehingga dasar otopsi itu langsung kita bisa jadi dasar untuk kita ini. Jadi dasar untuk kita. Sebelumnya, suasana di Kota Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan pada Kamis kemarin sempat ricuh akibat amuk warga. Mereka mengatakan bahwa warganya meninggal akibat divaksin, sehingga terjadi aksi pengerusakan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Untuk pertama kalinya, Polres Fakfak menghadirkan 3 dari 5 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor terbesar di Fakfak yang berhasil diungkap Satreskrim. 3 tersangka yang dihadirkan berinisial DIA, 22 tahun, AMF, 22 tahun, dan P, 24 tahun. Sedangkan 2 tersangka lainnya tidak dihadirkan dengan alasan masih di bawah umur, yakni AH, 16 tahun, dan RI, 15 tahun. Ketiga tersangka dihadirkan saat diadakan jumpa pers di Mapolres Fakfak, yang langsung dipimpin oleh Kapolres AKBP Ongki Isgunawan dan didampingi oleh Kasat Reskrim bersama beberapa anggotanya. Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan saat konferensi pers mengatakan, kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan para tersangka terungkap setelah Polres Fakfak menerima pengaduan masyarakat atas kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3. Dengan adanya laporan tersebut, maka Satreskrim Polres Fakfak melakukan penyelidikan hingga diperoleh alat bukti yang mengarah kepada para tersangka kelompok DIA yang beraksi pertama kali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan di Fakfak sejak bulan September 2021. Tindak pidana pencurian, di mana beberapa saat yang lalu, pada tanggal 8 Desember, itu kita berhasil mengungkap
tindak pidana pencurian ya, dengan beberapa TKP yang dilakukan oleh 5 orang tersangka. Saya sebutkan kembali 5 tersangka ini adalah DIA, inisialnya, kemudian AF, kemudian RI, ya, RI ini yang anak ya, di bawah umur, kemudian AH ini juga di bawah umur, kemudian P alias W ini sebagai pelaku 480. Kapolres Fafak menambahkan tersangka DIA, AMF, AH melakukan pencurian motor jenis Yamaha Mio M3 sebanyak 10 unit dalam waktu yang berbeda dan tempat kejadian perkara yang berbeda pula. Sehingga total keseluruhan kendaraan bermotor yang dicuri oleh komplotan ini sebanyak 12 unit. Para tersangka kasus curanmor ini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E, 4E, dan 5E KUHP Junto pasal 362 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1E, KUHP Junto pasal 56 ayat 1 ke 1E, KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Fak-Fak Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagian besar anggota Polres Manokwari telah melakukan vaksinasi dengan capaian 90% dengan jumlah personel kurang lebih 400 orang. Demikian disampaikan Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri kepada wartawan. Agustina menyebutkan jumlah personil di Polres Manokwari saat ini sebanyak 470 anggota. Sementara yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua mencapai 90%. Meski masih ada anggota yang belum divaksin karena berbagai kendala seperti memiliki penyakit bawaan maupun anggota yang meninggalkan tugas sampai dengan hari ini belum divaksin. Oleh sebab itu, Wakapolres meminta kepada anggota yang belum divaksin karena masalah kesehatan agar segera berkonsultasi pada dokter, sehingga hasil yang dikeluarkan dari dokter itulah yang menunjukkan apakah mereka bisa divaksin atau tidak. Kurang lebih 238, hampir 300 ya, itu khusus personil. Tidak, itu yang Nasrani saja ya, kita sekitar 400 ya, 470-an kalau tidak salah. 90% sudah divaksin? Iya, 90%, sebagian besar, artinya 90% itu kami sudah melaksanakan vaksinasi. Kemudian yang belum itu dikarenakan karena ada juga beberapa anggota yang memang itu meninggalkan tugas, artinya sementara dalam proses DPO, kemudian juga ada yang DPO, terus kemudian ada juga kita punya personil yang memang sakit bawaan, macam-macam ya, sakit bawaannya itu macam-macam, ada yang hipertensi, ada yang asam urat, terus kemudian juga penyakit-penyakit bawaan lain seperti asma yang memang menurut pemeriksaan dokter memang mereka tidak bisa melakukan vaksinasi. Bukan hanya kepada anggota Polres, Sineri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Manokwari yang merasa kondisinya sehat untuk datang ke setiap gerai-gerai vaksin yang ada di Manokwari guna meningkatkan herd immunity masyarakat itu sendiri. Karena dikhawatirkan nanti gelombang ketiga virus corona saat ini sangat mematikan. Berbeda dengan gelombang pertama dan kedua, ia berharap masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman dari COVID-19. Untuk ayo yang memang tidak punya sakit bawaan, mari kita datang ke gerai-gerai vaksinasi yang ada untuk melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu sangat penting sekali bagi kita, sama saja dengan imunisasi untuk meningkatkan herd immunity kita sendiri. Karena mari kita lihat bersama-sama, dikhawatirkan nanti, bahkan bukan dikhawatirkan lagi tapi sudah ada, bahwa gelombang ketiga dari penyebaran virus corona ini akan sangat mematikan bagi kita semua. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Capaian vaksinasi bagi aparatur sipil negara di lingkup Provinsi Papua Barat telah mencapai 80%. Hal ini terlihat saat antusias para ASN yang mengikuti vaksinasi di pendopo kantor gubernur pada Jumat 17 Desember 2021.
Sebanyak 400 ASN dan masyarakat umum mengikuti vaksinasi yang berlangsung di pendopo halaman kantor Gubernur Papua Barat di Arfai pada Jumat pagi hingga siang waktu setempat. Ketua Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat Derek Apnir mengatakan jika pada hari ini vaksinasi yang diadakan akan mencapai target sebanyak 80%. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat umum maupun ASN yang telah mendaftar. Hingga siang hari telah mencapai 200 orang. Dirinya menambahkan bahwa kali ini pihaknya telah menyiapkan door prize bagi penerima vaksin berupa barang mewah, rumah tangga, seperti mesin cuci, kulkas, televisi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. ASN dan masyarakat umum itu 470. Mengapa? Karena ASN ini banyak yang sudah vaksin. Diharapkan ASN ini dapat mengajak yang sudah vaksinnya. Kalau yang vaksin 1 dia bisa ikut vaksin 2. Kalau dua-duanya sudah diajak masyarakat, keluarganya, tetangganya, atau kenalannya datang ke sini vaksin. Ya, itu target kita 470 orang per hari. Ya, di Papua Barat sudah mencapai hampir 49 ya kalau tidak salah hari ini ya, khusus untuk dosis 1. Karena dosis 1 ini kalau 50% dia bisa akan dosis 2. Dan ini kita kejar hari ini, kalau hari ini bisa dapat ya khusus Manokwari bisa mendapat ya angka 70% vaksin. Nah, jadi kita ajak semua masyarakat. Dirinya menambahkan bahwa Papua Barat tetap siaga untuk mengantisipasi adanya COVID varian baru atau Omicron yang telah memasuki wilayah Indonesia. Oleh sebab itu dirinya tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan jangan sampai lengah. Jadi kita sudah lama beritahu kepada semua masyarakat, terutama yang bepergian ke luar negeri. Ya, masuk ke wilayah Indonesia kembali dari bepergian ke luar negeri harus karantina. Hukumnya wajib karantina dan ikuti protokol kesehatan yang disampaikan bagi pelaku perjalanan. Karena ada surat edaran Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Satgas Nasional, itu saja menjadi dasar kita. Kalau itu kita patuhi, maka kasus Omicron yang sedang melanda di negara lain, bahkan informasi sudah di ibu kota negara itu tidak bisa masuk ke wilayah kita. Langkah yang harus dilakukan adalah kita perketat prokes ya, protokol kesehatan masif. Ya, mulai dari 3M, 2-3T dan plus vaksin. Ya, itu harus diperhatikan. Seperti yang diketahui, gencarnya pemerintah dalam melakukan vaksinasi di Papua Barat sangatlah tinggi. Hal ini dilakukan agar dapat tercapainya herd immunity bagi masyarakat agar tidak mudah tertular COVID-19 yang masih melanda dunia. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, BMKG terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pelatihan penguatan subsistem pendukung peringatan dini tsunami di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut penting dilaksanakan mengingat kondisi wilayah Kabupaten Manokwari dan sekitarnya rawan terjadi gempa dan tsunami. Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura Cahyo Nugroho mengatakan, informasi yang diberikan BMKG dapat disampaikan kepada masyarakat maupun stakeholder yang ada. Selain itu, BMKG juga harus memberikan pemahaman kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait rantai peringatan tsunami, cuaca ekstrim, dan perubahan iklim. Cahyo menambahkan sebagai penunjang informasi dini tsunami yang disampaikan BMKG ini merupakan dasar pertimbangan BMKG pada APBN tahun 2021. Wajib melaksanakan kegiatan sosialisasi sirine peringatan tsunami sebagai tindak lanjut dengan dibangunnya sirine yang berada di kantor RRI Manokwari. Samping itu, BMKG juga harus dapat memberikan pemahaman kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan stakeholder lainnya terkait rantai peringatan dini tsunami, cuaca ekstrim, dan perubahan iklim. Sebagai penunjang dari informasi rantai peringatan dini tsunami yang disampaikan oleh BMKG, maka menjadi dasar pertimbangan BMKG
pada APBN tahun 2021 melaksanakan kegiatan sosialisasi sirine peringatan dini tsunami di Kabupaten Manokwari sebagai tindak lanjut dari pembangunan sirine tsunami di Kabupaten Manokwari pada tahun yang sama. Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari Wanto dalam sambutannya menyampaikan Manokwari beruntung mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini BMKG Pusat untuk penyelenggaraan sosialisasi sirine peringatan dini tsunami. Yang semuanya itu mendukung pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mitigasi menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Kabupaten Manokwari sungguh beruntung mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk penyelenggaraan sosialisasi sirine peringatan dini tsunami yang semuanya itu dalam rangka membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari dalam membangun kesiapsiagaan serta upaya mitigasi menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Sementara itu, Kepala BPBD Papua Barat Derek Apnir menyebutkan, secara khusus wilayah Provinsi Papua Barat merupakan wilayah aktif gempa bumi dan memiliki wilayah rawan tsunami yang berada di Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan yang sempat diguncang gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang menimbulkan gelombang tsunami setinggi 5 meter. Kemudian gempa bumi kedua yang terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 2009 juga merusak sejumlah bangunan dan gedung-gedung yang ada di Manokwari. Indonesia secara khusus wilayah Provinsi Papua Barat merupakan wilayah aktif gempa bumi dan memiliki riwayat kejadian tsunami, di antaranya historis kejadian gempa bumi dan tsunami yang signifikan di wilayah Papua Barat, secara khusus di sekitar Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan adalah kejadian gempa bumi pada tanggal 10 Oktober 2022, 10 Oktober 2002 dengan magnitudo 7,6 menimbulkan dampak gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 5 meter yang menyebabkan korban jiwa yang tercatat sebanyak 8 orang, 632 orang luka-luka, sekitar 900 rumah mengalami kerusakan. Kemudian gempa kuat yang juga terjadi di Manokwari pada tanggal 3 Januari 2009. Natalindo Keriwai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2021 telah membangun rumah dinas bagi aparatur sipil negara sebanyak 20 unit rumah dengan tipe 45. Berikut informasinya untuk Anda. Bertempat di Jalan Kebun Cengkeh, Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Amban, rumah dinas yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Manokwari sebanyak 20 unit di atas lahan seluas 3 hektar. Dengan luas bangunan rumah per unit 15 x 15 meter persegi dengan jenis rumah tipe 45. Joni Tawansibah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari saat diwawancarai mengatakan, pembangunan rumah dinas menggunakan alokasi dana khusus tahun anggaran 2020 sebanyak 10 unit dan tahun 2021 sebanyak 10 unit. Dan diresmikan saat ini oleh Bupati sebanyak 20 unit dengan tipe 45, 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami bisa dapat menyelesaikan pembangunan rumah bagi ASN. Di tahun 2020 kita mendapatkan alokasi dari dana DAK ya, alokasi anak. Alokasi dana khusus sebesar 2.900.000.000 itu diperuntukkan untuk pembangunan 10 unit rumah di tahun 2020. Lalu kita juga mendapatkan lagi penambahan
di tahun anggaran 2021. Ya, tahun 2021 kita mendapatkan juga 10 unit lagi. Jadi kita bisa lihat model tipe rumah ini agak berbeda ini. Kalau yang ini yang tahun 2021. Yang sana 2020. Jadi berjumlah sekarang Pak Bupati meresmikan hari ini sebanyak 20 unit. Ya, 20 unit. Ini rumahnya tipe 45. 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Lebih lanjut disampaikan, untuk ASN yang menempati adalah golongan 3 dan syarat-syaratnya, setiap ASN yang menghuni di rumah dinas, setiap bulannya wajib menyetor ke kas daerah sebesar Rp180.500 setiap bulannya, terhitung saat ASN masuk menempati rumah tersebut. Dikhususkan bagi para ASN golongan 3. Yang menduduki jabatan. Jadi ini ada syarat-syaratnya bagi ASN yang menempati. Ya. Kita Manokwari selama ini disclaimer terus karena banyak terdapat persoalan di masalah ASN. Sehingga kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan kami mempelajari aturan. Ya. Dengan demikian rumah ini tidak seperti rumah-rumah dinas yang lalu-lalu ya. Ada kontribusi juga ke kas daerah. 1 unit rumah sesuai dengan Undang-Undang nomor Kementerian dalam Kemendagri nomor 16 tahun nomor 26 tahun 2016 tentang penjualan aset pemerintah, barang milik negara ya. Dengan demikian, setelah kita hitung keseluruhan sesuai dengan aturan, jadi setiap rumah penghuni dia wajib membayar ke Kasda sebesar Rp180.500 per bulan. Untuk kompleks bangunan rumah dinas bagi ASN telah ditata dengan baik seperti akses jalan keluar masuk, saluran pembuangan air, sumber air dari sumur, dan juga jaringan listrik. Untuk tahun 2022, pemerintah Kabupaten Manokwari berencana akan membangun rumah dinas sebanyak 10 unit. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan Kota Manokwari sebagai kota Injil bukan kota yang diskriminatif, tetapi kota yang sesungguhnya memancarkan kasih dari dalam diri masyarakat Kota Manokwari. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo saat menghadiri peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja GKI Jemaat Bahtera Pelepasan Mandopi. Bupati mengatakan dengan diresmikan dan ditabiskannya gedung gereja di Manokwari, maka wajah Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, sebagai kota peradaban dan kota Injil semakin terlihat. Dengan bertambahnya gedung gereja yang dibangun oleh umat Tuhan di seluruh distrik se-Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, Kabupaten Manokwari semakin hari menunjukkan wajahnya sebagai kota Injil, kota peradaban, kota kasih karunia Allah, di mana Kabupaten Manokwari tidak ada diskriminasi, tetapi penuh dengan kasih bagi semua orang. Pembangunan dan peresmian gedung gereja ini tentu memberikan penguatan. Pertama, tentu kepada Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan juga di kota Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai kota ini. Artinya, kabupaten ini makin hari makin menunjukkan identitasnya sebagai kota kasih karunia Allah, sebagai kota kerajaan Allah, di mana kota kasih karunia Allah atau kota ini itu tidak ada diskriminasi, tapi kota yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Saya kira inilah kemudian kita bisa menyatakan kepada semua orang bahwa kota ini bukan kota yang diskriminatif, tapi kota yang sesungguhnya di dalam diri kita ada kasih
kepada semua yang merupakan ciptaan Tuhan dan Tuhan izinkan untuk kita hidup bersama-sama di Kabupaten ini. Yang kedua, Bupati menambahkan GKI adalah gereja sulung di tanah Papua yang selalu berkarya dan melayani. GKI yang lebih dulu merintis di seluruh tanah Papua, termasuk di wilayah suku besar Arfak, sehingga GKI terus melayani di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. GKI sebagai gereja sulung di tanah Papua, gereja yang berkarya dan terus melayani di tanah Papua. Kami harus bangga bahwasanya GKI merintis lebih dulu pelayanan di seluruh tanah Papua, termasuk suku besar wilayah adat di suku besar Arfak. Arfak seluruhnya itu wilayah GKI Bapak Ketua. Saya kira saya orang tua juga diajar dulu di GKI dan berdoa dengan bahasa Siap, membaca firman Tuhan dengan bahasa Siap terlebih dahulu. GPKI telah masuk sekitar tahun 20. Dan saya kira keberadaan gereja ini semakin kuat dan memperkokoh eksistensi GKI di tanah Papua untuk terus GKI tidak hanya berkarya di masa lalu, masa ini, tetapi akan terus berkarya ke depan. Dengan julukan Manokwari sebagai kota Injil, diharapkan masyarakat Manokwari harus saling menghargai satu sama lain, saling menjaga dan ada toleransi, sehingga Manokwari tetap aman dan damai. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita spesial Natal. Ikatan Keluarga Suku Walak yang ada di Sorong dan Manokwari menggelar perayaan Natal bersama yang berlangsung di Gereja Baptis Papua, Kota Sorong, Papua Barat. Perayaan Natal keluarga suku Walak dengan tema Allah mengasihi kita, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua, dengan subtema melalui perayaan Natal keluarga suku Walak Sorong Manokwari atau Sorman, kita jadi satu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Keberadaan suku Walak di Papua Barat diharapkan menjadi satu persekutuan, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengemban studi di Sorong. Dalam perayaan Natal ini ada perubahan perilaku hidup, tinggalkan sifat yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tujuan anak-anak mahasiswa asal suku Walak yang datang di perantauan demi menuntut ilmu untuk bagaimana pulang dan membangun kampung suku Walak di Kabupaten Mamberamo Tengah. Perayaan Natal Ikatan Keluarga Suku Walak Sorong Manokwari digelar dalam suatu bentuk ibadah, syukur dengan penuh sukacita. Selain itu, perayaan Natal kali ini juga dihadiri oleh perwakilan orang tua suku Walak yang berada di Manokwari untuk bersama-sama merayakan Natal bersama. Sementara itu, Andius Wanimbo, selaku orang tua Ikatan Keluarga Walak di Sorong mengatakan, merasa bangga kepada adik-adik mahasiswa. Mereka telah membuat suatu perubahan besar di mana mereka telah melakukan perayaan Natal yang kedua kalinya. Meski dalam perayaan Natal di masa pandemi COVID-19, perayaan Natal Ikatan Keluarga Walak digelar tanpa bersama orang tua. Namun dengan semangat kesukuan itu mereka membuat perubahan di Papua Barat. Kami bisa rasa bangga, terima kasih kepada adik-adik saya yang mahasiswa. Mereka mendirikan diri sebagai orang tua suku Walak yang terdiri kami hanya 2 orang, Pak Waga dengan saya di sini, kami orang tua. Tetapi semangatnya mereka memiliki rasa kepemilikan suku itu, mereka membuat suatu perubahan besar, dan di mana mereka melakukan Natal ini yang kedua kali. Tanpa orang tua, tanpa dari mana-mana, dengan semangat kesukuan itu, mereka membuat perubahan di Papua Barat. Sementara itu, tokoh pemuda suku Walak di Sorong, Yopi Karoba, mengatakan perayaan Natal suku Walak tahun ini digelar di 2 Kabupaten Jayawijaya dan Mamberamo Tengah. Selain itu, juga dilakukan secara serentak di kota studi seperti Jayapura, Timika, Sorong, Manokwari, Manado, dan Jawa Bali, yang dilaksanakan dengan tanggal yang sama.
Kami sebagai senior dan salah satu suku Walak yang ada di Papua Barat, khusus Kota Sorong dan Manokwari, kami suku Walak ini terkecil, kami menyampaikan terima kasih. Mungkin program ini bukan program dari kami yang ambil, tidak, ini program kami yang suku Walak. Mereka akan merayakan dari 2 kabupaten yaitu Jayabia dengan Mambramo Tengah, adakan semua di Mambramo Tengah di distrik Iluga, sementara yang mereka merayakan sana seluruh studi mengadakan di sini di Jayapura, di Timika, dan di Manado, dan di Jawa Bali. Juga kami ucapkan selamat untuk orang tua yang ada di kampung, yaitu 5 wilayah adat. Usai perayaan Natal, Ikatan Suku Walak menggelar bakar batu dan makan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam perayaan Natal di tahun ini. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.